Teks deskripsi merupakan salah satu jenis teks yang penting untuk dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Teks ini memiliki fungsi utama untuk menggambarkan suatu objek secara rinci dan jelas, sehingga pembaca dapat membayangkan atau bahkan merasakan seolah-olah mereka melihat, mendengar, atau mengalami langsung objek yang dijelaskan. Masuk ke pengertiannya, menurut Kosasih dalam Dian Permanasari tahun 2017, teks deskripsi adalah karangan yang bertujuan untuk membuat pembaca merasa seperti melihat sendiri objek yang digambarkan oleh penulis. Dengan kata lain, teks ini berusaha untuk menghadirkan pengalaman yang nyata melalui kata-kata. Sedangkan deskripsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pemaparan atau penggambaran suatu objek dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Objek yang dideskripsikan dalam teks ini dapat berupa apa saja, seperti makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa, selama objek tersebut dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Artinya, teks deskripsi ini berusaha untuk menghubungkan pembaca dengan objek melalui penggambaran yang dapat dirasakan secara visual, auditori, sentuhan, penciuman, atau bahkan rasa. Dalam proses penulisan teks deskripsi, penting bagi penulis untuk memilih objek yang relevan dan dapat dibayangkan oleh pembaca. Pemilihan objek ini menjadi kunci agar pembaca mampu memahami dan merasakan pengalaman yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya, ketika mendeskripsikan sebuah taman bunga, penulis harus mampu menggambarkan warna-warni bunga, aroma harum yang menyebar di udara, suara gemericik air dari kolam kecil di tengah taman, serta suasana damai yang terasa di tempat tersebut. Dengan cara ini, pembaca tidak hanya membaca informasi tentang taman bunga, tetapi juga seolah-olah hadir di sana dan merasakan keindahannya. Tujuan utama teks deskripsi adalah menciptakan pengalaman imersif bagi pembaca melalui penggambaran detail yang dibuat oleh penulis. Oleh karena itu, dalam membuat teks deskripsi, penulis harus menggunakan bahasa yang kaya akan detail dan mampu membangkitkan imajinasi pembaca. Pemilihan kata-kata yang tepat menjadi sangat penting agar gambaran yang disampaikan terasa hidup dan nyata. Dengan demikian, teks deskripsi tidak hanya menjadi media untuk menyampaikan informasi tentang suatu objek, tetapi juga menjadi sarana untuk membawa pembaca masuk ke dalam dunia yang digambarkan oleh penulis. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, teks deskripsi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis teks lainnya. Mari kita bahas lebih dalam mengenai ciri-ciri tersebut. Yang pertama, menggunakan kata kerja transitif. Salah satu ciri utama teks deskripsi adalah penggunaan kata kerja transitif. Kata kerja ini berfungsi untuk menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan lebih langsung. Misalnya, saat mendeskripsikan sebuah objek, penulis mungkin menggunakan kata kerja seperti menyentuh, melihat, atau mendengar untuk memberikan gambaran yang lebih hidup tentang pengalaman yang dialami. Yang kedua, mengandung kata sifat. Kata sifat memainkan peran penting dalam teks deskripsi karena mereka memberikan informasi tentang kondisi atau karakteristik objek yang dideskripsikan. Misalnya, kata sifat seperti indah, sejuk, berwarna-warni, atau menyegarkan dapat membantu pembaca membayangkan objek dengan lebih jelas dan merasakan suasana yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan objek secara mendetail. Penulis tidak hanya menyebutkan fakta-fakta dasar tentang objek tersebut, tetapi juga berusaha menciptakan gambaran mental yang kuat di benak pembaca. Dengan melukiskan objek secara detail, penulis dapat membawa pembaca masuk ke dalam pengalaman visual yang lebih mendalam. Yang keempat, penggambaran secara rinci. Penggambaran dalam teks deskripsi dilakukan secara rinci dengan melibatkan kesan indera. Penulis akan menggambarkan objek dengan mempertimbangkan bagaimana objek tersebut terlihat, terdengar, terasa, bahkan tercium. Misalnya, saat mendeskripsikan sebuah pantai, penulis mungkin akan menggambarkan pasir putih yang halus di bawah kaki, suara ombak yang bergulung lembut, serta aroma segar dari laut. Yang kelima, menciptakan pengalaman bagi pembaca.
Salah satu tujuan utama dari teks deskripsi adalah membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami langsung dari apa yang dijelaskan oleh penulis. Melalui penggunaan bahasa yang evokatif dan detail yang kaya, penulis berusaha menciptakan pengalaman imersif bagi pembaca sehingga mereka merasa seolah-olah berada di tempat tersebut. Yang keenam, mengandung bahasa kiasan atau metafora. Bahasa kiasan dan metafora ini sering digunakan dalam teks deskripsi untuk menambah keindahan dan kedalaman penggambaran. Dengan menggunakan ungkapan-ungkapan kreatif ini, penulis dapat memberikan makna tambahan dan memperkaya pengalaman pembaca. Misalnya, menggambarkan matahari terbenam sebagai api orange yang perlahan-lahan tenggelam di cakrawala, yang dapat memberikan kesan visual yang kuat. Yang ketujuh, mengandung kata kerja perasaan. Kata kerja perasaan juga menjadi bagian penting dalam teks deskripsi, karena mereka mengungkapkan pandangan pribadi penulis terhadap subjek yang dituliskan. Kata-kata seperti merasa, mengagumi, atau menyukai membantu menyampaikan emosi penulis dan memberikan dimensi tambahan pada teks deskripsi. Yang ke-8, mengandung kata keterangan. Kata keterangan digunakan dalam teks deskripsi untuk memberikan informasi tambahan yang memperjelas konteks atau kondisi objek. Kata keterangan ini bisa menjelaskan waktu, tempat, cara, atau alasan tertentu terkait dengan objek yang sedang dideskripsikan. Misalnya, kata keterangan seperti dengan lembut, di pagi hari, atau dari kejauhan dapat menambah kedalaman pada gambaran yang disampaikan. Dengan memahami ciri-ciri dari teks deskripsi ini, penulis dapat menciptakan teks deskripsi yang bukan hanya informatif, tetapi juga menarik dan mampu membangkitkan imajinasi pembaca. Teks deskripsi ini bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi ia adalah seni menggambarkan dunia di sekitar kita melalui kata-kata, sehingga setiap pembaca dapat merasakan keindahan dan keunikan dari objek yang dituliskan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi struktur teks deskripsi. Teks deskripsi ini memiliki 3 struktur, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya, kamu memiliki objek pantai, kamu bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Kamu dapat menuliskan betapa terkenalnya pantai itu. Lalu, yang kedua, deskripsi bagian. Struktur ini adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi, pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Misalnya, ketika mendeskripsikan pantai, kamu bisa menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak yang ramai, tetapi udaranya sangat panas, sehingga membuatmu harus terus memakai topi agar tetap bisa menikmati pemandangan. Kamu juga bisa mendeskripsikan kondisi pasir dan keadaan saat senja di pantai tersebut. Dan struktur yang terakhir, yaitu simpulan atau kesan, yang merupakan bagian dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun, bagian ini bersifat opsional, artinya boleh dituliskan ataupun tidak. Contohnya yaitu, meskipun pantai ini indah, tetapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Setelah mengetahui ciri-ciri dan struktur dari teks deskripsi, yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini adalah aturan atau ciri-ciri tertentu yang melekat pada suatu teks, yang berfungsi untuk membentuk dan menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Dalam konteks penulisan teks deskripsi, terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang sangat penting untuk diperhatikan agar deskripsi yang dihasilkan menjadi lebih hidup dan menarik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kaidah-kaidah tersebut. Yang pertama, penggunaan kata sifat. Kata sifat ini sangat berperan penting dalam mendeskripsikan objek dengan memberikan gambaran yang lebih jelas dan menarik. Kata sifat seperti baik, indah, dan kuat membantu pembaca membayangkan karakteristik objek yang sedang dijelaskan.
Misalnya, dalam mendeskripsikan sebuah bunga, kita bisa mengatakan, bunga mawar itu memiliki kelopak yang indah dan harum. Yang kedua, penggunaan kata benda. Kata benda terkait objek yang dideskripsikan menjadi elemen penting dalam teks deskripsi. Contohnya, penggunaan frasa seperti kucingku atau bajuku memberikan konteks yang lebih spesifik dan personal. Ini dapat membantu pembaca untuk terhubung dengan objek yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, penggunaan kata kerja aksi. Kata kerja aksi digunakan untuk menggambarkan perilaku atau aktivitas objek. Misalnya, frasa seperti mengeluarkan bau harum atau mencakar mangsanya memberikan dinamika pada deskripsi dan membuatnya lebih hidup. Dengan menggunakan kata kerja aksi, penulis dapat menampilkan interaksi antara objek dan lingkungannya. Yang keempat, penggunaan frasa yang mengandung kata benda. Frasa yang mengandung kata benda dapat memperkaya deskripsi dengan menambahkan informasi lebih lanjut tentang objek. Contoh kalimat ini seperti, beliau merupakan seorang ibu yang lemah lembut, yang menunjukkan karakteristik personal dari subjek yang dideskripsikan, sehingga pembaca dapat merasakan kedalaman emosi atau sifat dari objek tersebut. Yang kelima, penggunaan kata kerja yang berupa perasaan atau pendapat. Menggunakan kata kerja yang mencerminkan perasaan atau pendapat penulis dapat membantu untuk mengekspresikan sudut pandang pribadi terhadap objek. Contohnya, seperti kucing itu berat, tidak hanya menyampaikan informasi faktual, tetapi juga memberikan nuansa subjektif dari penulis, sehingga pembaca dapat merasakan keterikatan emosional. Dan yang keenam, penggunaan kata keterangan. Kata keterangan ini memberikan informasi tambahan yang memperjelas konteks objek yang dijelaskan. Misalnya, frasa seperti di halaman, di hutan, atau dengan lihai dapat menambah detail tentang lokasi atau cara objek berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini dapat membuat teks deskripsi menjadi lebih komprehensif dan menarik. Terlanjut, ini adalah contoh dari teks deskripsi. Paragraf ke-1 merupakan identifikasi atau gambaran umum dari teks deskripsi yang menjelaskan asal-usul dari tari jaipong. Pada paragraf kedua dan 3 merupakan deskripsi bagian, di mana penulis menjelaskan secara detail properti, gerakan, dan siapa saja yang bisa membawakan tari jaipong ini. Lalu, pada paragraf keempat itu merupakan simpulan atau kesan dari penulis. Penulis memberikan kesimpulan dan harapannya tentang tari jaipong. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi teks deskripsi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.